Ya, selamat malam ya. Sekali lagi, Ben. Saya ucapkan eh, semoga teman-teman yang ada di sini sehat semua dan mungkin sudah lebih ready lah ya buat persiapan masuk ITB-nya mungkin ya. Saya di sini juga di sini kita coba bantu. Maksudnya kita dari mesnya bakal coba bantu terkait persiapannya. Ya mungkin tidak terlalu kaget gitu ya ketika eh, membahas materi di kampus gitu ya nanti. Oke, kemarin kita sudah bahas bab pendahuluan ya terkait mungkin kalkulus ya mungkin ya. Karena biasanya materi yang dibahas memang materi kalkulus gitu untuk materi matematikanya sendiri. Nah, eh, sekarang kita akan coba masuk ke bab bagian kalkulusnya ya, yaitu bab limit. Kemarin masih pendahuluan, sekarang baru masuk bab satu. Oke, di sini ada beberapa subbab ya. Ini mungkin patokannya kalau misalkan di silabus, ini patokannya tuh ke materi kalkulus 1A ya. Tapi yang satu B pun belajar juga, walaupun mungkin nggak sedetil ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara limit, eh, seringnya ya, kita itu kan memahami limit itu nanti sebagai eh, secara intuitif gitu. Maksudnya, kalau misalkan kita punya, apa ya misalnya, misalkan di sini, kita punya eh, limit eh, X mendekati C dari fx sama dengan L misalkan ya. Apa sih sebenarnya maksudnya dari pernyataan ini? Dulu kita ngebayanginnya, anggaplah nanti kita punya kurva fx misalkan ya. Kita punya kurva fx, misalkan titik C itu yang ini C. Nah, yang mau dicari tahu, yang maksudnya pernyataan ini itu adalah kalau misalkan nilai x-nya itu makin dekat ke C, dan mungkin makin dekat di sini ya bisa dari arah manapun ya, fungsinya itu, nilai fungsinya, dia makin dekat ke suatu nilai gitu. Nah, kebetulan nilai inilah yang disebut sebagai L gitu ya. Ngebayanginnya kan gitu. Semakin dekat X ke C, maka semakin dekat juga Fx ke L. Ini mungkin gambaran kasarnya. Nah, perhatikan bahwa di sini ada ini ya, ada dua arah kan. Jadi yang namanya limit itu nanti kalau satu variabel ya, dia bisa diubah, di, dicari dari kirinya atau dari kanannya gitu. Makanya nanti ada istilah di sini itu limit kiri dan limit kanan. Nah, kiri dan kanan ini tuh maksudnya men- menunjukkan apa? Kalau misalkan kita lihat di sini, kan nilai C ini kan ada nilai di sebelah kirinya dia, ada di sebelah kanannya dia. Nah, kalau didekati dari kirinya dia, misalkan kayak gini, ini yang disebut sebagai limit kiri. Jadi nanti kita tinjaunya itu cuma sebelah kiri doang. Sebelah kiri C atau X-nya nanti lebih kecil dari C. Mungkin saya tulis di sini, X kurang dari C. Kalau limit kanan, sebalikannya, X-nya lebih besar dari C. Jadi, ketika kita mendekati, oh kira-kira nilai X ini tuh dekatnya, eh kita pengen lihat, oh sorry, ternyata ada masalah internet ya, seperti ini.
Masih lanjut record? Oke. Mungkin saya ulang dikit. Jadi maksudnya limit kiri dan limit kanan ini merujuk ke kita ngedeketinnya tuh, kita ninjau X-nya, itu tuh dari sebelah mananya C? Sebelah kirinya C atau sebelah kanannya C? Ya, idenya gitu. Jadi mungkin istilah-istilah baru yang perlu di-mention ya, limit kiri sama limit kanan gitu ya. Biasanya nanti limit-limit yang kayak gini nanti disebutnya sebagai limit satu arah gitu ya. Nah, itu idenya sebenarnya. Saya kata ya, kalian udah pernah ketemu limit satu arah atau belum? Tapi nanti ya kita coba bahas lah untuk apa. Untuk hitungnya sih sebenarnya eh, dalam banyak kasus ya mungkin ya. Kalau misalkan fungsinya biasa ya, ngitungnya mah sama kayak ngitung limit biasa gitu. Kita coba cari contohnya dulu mungkin ya. Atau ya silahkan, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman di sini ya, bisa langsung ditanya ya. Hmm. Oke, ya. Nah, kalau belum ada, mungkin kalau misalkan lihat beberapa step berikutnya, nanti di sini tuh bakal dijelasin nih definisi limit fungsi itu apa sih sebenarnya. Dan maksudnya definisi di sini tuh definisi yang kita bilangnya tuh nanti secara matematis. Sebenarnya kenapa kita perlu ini? Alasannya adalah karena kalau misalkan tadi kita bilangnya semakin dekat X ke C, semakin dekat fx ke L, itu kan sebenarnya nggak istilahnya nggak kuantitatif gitu. Nggak kuantitatif dalam aspek eh, kita perlu sedekat apa sih X ke C supaya ya fx itu dekat ke L gitu. Dan ukuran dekat ini ngukurnya gimana? Nah, kita nanti mau coba istilahnya ya bisa bisa diukur lah nanti dekatnya X ke C. Sedekat apa sih X ke C supaya fx-nya tuh cukup dekat ke L gitu. Nah, nanti ini dibahas di sini. Walaupun memang sebenarnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bakal keluar di ujian. Tapi memang kalau misalkan pertama kali bahas limit di kelas pasti bahas definisinya. Cuma mungkin saya nggak bakal mention di sini karena saya rasa terlalu ribet mungkin ya. Terus seenggaknya kita pertama kali nggak bahas ini dulu. Nah, eh, yang saya mau bahas sebenarnya mungkin kalau misalkan yang penting-penting ya, sebenarnya yang penting-penting tuh materi-materi setelah ini gitu ya. Kalau misalkan saya disuruh milih. Nah, karena biasanya materi-materi inilah yang nanti eh, bisa diujiankan sih menurut saya. Bagian dua yang atas nanti cukup terangkum di empat yang bawah ini gitu. Nah, kita coba lihat dulu mungkin ya masing-masing subbabnya terkait teorema limit ya. Ini sebenarnya lebih ke pengulangan dari materi-materi yang sudah eh, kalian kenal ketika belajar limit pas SMA. Oke. Jadi mungkin saya coba tulis ini. Bukan saya tulis sebenarnya. Lebih tepatnya saya coba copy mungkin ya. Nah, ini saya rasa kalian masih familiar. Kalau misalkan kalian lihat ya. Misalkan nih, di sini limit X-nya, limit X mendekati C, tapi fungsinya itu yang dilimitkan angka doang gitu. Misalkan limit 2 gitu. Jawabannya kan pasti 2 ya. Maksudnya itu gitu. Terus ini kalau misalkan X ke C, X-nya sama dengan C. Di sini kalau misalkan limit 2X,
X-nya duanya itu bisa dikeluarin gitu. Jadi dua limit X. Ini kalau misalkan penjumlahan juga bisa dipisah, pengurangan, perkalian, pembagian dipisah, pangkat masuk ke dalam, yang akar juga bisa masuk ke dalam. Misalkan limit akar dari 3X. Artinya ya X-nya itu bisa, limitnya itu bisa masuk ke dalam akar gitu. Ya dia bilang, pengen bilangnya itu aja sih sebenarnya yang di sini. Dan ini sebenarnya prinsip teorema utama yang biasanya kalian pakai gitu ya kalau misalkan hitung limit. Nah ini juga sama, maksudnya ini juga tadi bakal di set ulang. Sebenarnya kalau misalkan kalian ngitung limit, mungkin selama fungsinya suku banyak, atau fungsi rasional ya, fungsi pecahan, ya kalian bisa eh, cari solusinya dengan substitusi gitu ya. Selama mungkin terdefinisi. Nah, eh, mungkin kalau misalkan salah satu konsep limit yang mungkin nggak semua dari kita familiar mungkin ya, adalah limit itu sebenarnya hanya mempedulikan daerah di sekitarnya gitu. Contoh, saya coba kasih contoh, misal apa ya? Contohnya nih, limit eh, u mendekati satu dari u kuadrat min satu dibagi u min satu misalkan. Nah, eh, kalian kalau misalkan familiar dengan bentuk limit ini, kalian kan langsung kebayang bahwa eh, kalian ngitung limit ini sebenarnya. U mendekati satu, ini kan bisa difaktorin ya. U plus satu dikali U min satu dibagi U min satu gitu ya. Nah, kok kalian tahu bahwa step berikutnya adalah mencoret U kurang satu dengan U kurang satu yang ada di atas ya gitu ya. Yang dibagi gitu. Jadi maksudnya gini. Nah, tapi sebenarnya kenapa step ini tuh bisa kepake? Karena kan sebenarnya U kurang satu ini kan bisa nol kan. Terus kalau misalkan U kurang satu yang ini nol, U yang ini juga nol gitu. In case bahwa ya sebenarnya kalian nggak boleh nyoret ini gitu. Nah, konsep utama limit itu sebenarnya adalah bayanginnya ya, kita tuh nggak ninjau di ini gitu ya. U-nya tuh nggak boleh satu gitu sebenarnya. Bukan nggak boleh sih lebih tepatnya. Kita nggak peduli nilai U tuh, nilai U sama dengan satu tuh di mana gitu. Kita hanya peduli nilai U di sekitarnya. Maksudnya mungkin U yang 0,9, U yang mungkin 1,1 misalkan, atau yang lebih kecil lagi, yang lebih dekat lagi itu ya. 0, 0,999 gitu. Kita mah nggak peduli sebenarnya nilai U plus di satunya itu berapa gitu. Makanya ya yang ini yang jelas nggak mungkin nol gitu ya. Nah, sama dengan limit U kurangi satu, ini U plus satu, pakai teorema A yang di sini, kalian dapat ini dua ya solusinya. Nah, sebenarnya ada satu poin lagi ya, mungkin ya kalau misalkan di sini menjelaskan fenomena kayak tadi tuh, caranya kita definisikan ini sebagai dua fungsi gitu ya. Misalkan ini F, U mungkin ya, karena pakai U. Ini GU. Nah, sebenarnya di kasus ini kan FU itu
bakal sama dengan GU kan. Hampir lebih tepatnya, kecuali kalau misalkan U-nya sama dengan satu. Kenapa? Kalau FU ini dia nggak terdefinisi di satu karena dia kejadiannya nol ya penyebutnya. Bagian dibagi nol gitu ya karena ada proses pembagian sama nol jadi tidak terdefinisi. Sedangkan GU ini ya ya udah polinom biasa pasti terdefinisi. Nah, karena dia nih hampir sama di semua tempat kecuali di sini dan kebetulan kita nyari limitnya ini ya kita bisa samakan limit ini gitu. Nah, itulah sebenarnya mungkin teorema yang pengen saya bahas gitu ya. Cuman ya mungkin kalian iya kalau misalkan mau pakai ini boleh, cuma kalau mau pakai apa ya metode biasa yang kalian pakai pun saya rasa nggak masalah gitu. Nah, ini maksud yang contohnya tadi tuh eh, mau saya pakai buat mencontohkan kita kapan sih pakai teorema C gitu. Kalau di sini. Nah, yang terakhir sebenarnya eh, mungkin agak baru ya. Ada nggak di sini? Oh ada. Yaitu terkait teorema Apit. Ilustrasinya gini. Bayangin, mungkin kalian lagi explore gua bawah tanah misalkan ya. Gua itu kan kayak bagian langit-langit sama ya bagian ya kalian berdirinya itu kan gak rata ya. Mungkin kalau misalkan ini kayak langit-langitnya, ini mungkin bagian datarnya misalkan gitu ya. Nah, eh, biar mungkin kalian nggak nyasar mungkin ya, ceritanya kalian tuh dipasangin tali gitu. Jadi talinya itu eh, ya mungkin talinya tuh bakal ikut kalian lah gitu. Nah, bayangkan ceritanya itu kalau misalkan di talinya misalkan ya, bayangkan ya mungkin guanya tuh kayak gini, talinya tuh ya kayak yang merah ini gitu ya. Nah, tentu saja ya tali nggak bisa masuk ke bawah ini, ke bawah tanah lagi ya, kecuali mungkin ngebuat gitu ya. Dan nggak bisa juga tembus ke langit-langit gitu ya. Jadi ya harus di antara dua itu gitu. Nah, perhatikan bahwa di sini kita lihat bahwa ceritanya tuh si yang bagian bawah, bagian dasar guanya sama bagian langit-langit guanya tuh ya mungkin mepet hampir ketemu gitu ya. Nah, dengan informasi ini tentu saja ya kita bisa tahu bahwa di sini talinya tuh pasti ngelewatin ini gitu. Eh, kan bisa aja sebenarnya mungkin talinya tuh mungkin di nyangkut di atas gitu ya di dinding sini atau bisa di sini atau bisa di sini tapi kalau misalkan di sini pasti eh, posisi ketinggian talinya itu pasti di sini gitu nggak bisa lebih atas nggak bisa lebih bawah jadi keapit sama dasar sama langit-langitnya nah konsep apit inilah yang sebenarnya dibahas di teorema ini itu kalau bahasa Indonesia teorema apit ya. Jadi, kalau misalkan kita punya fungsi, mungkin di sini kalau pakai notasi yang sama, ini tuh fungsi fx, terus fungsi langit-langit tuh kayak ketinggian langit-langit itu misalkan gx ya, hx mungkin di sini ya, sorry. Nah, tengah-tengahnya itu ya fungsi gx. Nah, kalau kita tahu eh, di mungkin di sini kalau pakai koordinat bidang x ya ini tuh x sama dengan c misalkan.
Kalau misalkan di X sama dengan C, limit F sama limit H itu sama, sama-sama di ketinggian L misalkan ya, ini L, maka ya limit G-nya juga menuju L. Sebenarnya itu poin utamanya dari teorema Aplit ya. Kayak kita ngebat, kalau kita punya suatu fungsi, terus kita tahu batas atas sama batas bawahnya, dan limitnya nilainya sama misalkan ya, ya udah, artinya nilai limit yang di Aplit-nya segitu juga gitu. Nah, itu sebenarnya teorema Aplit ini. Mungkin yang baru itu ya. Kalau kapan makainya ya tentu case by case tergantung soalnya juga ya kalau kayak gitu ya. Kita coba lihat dulu mungkin. Eh, ada pertanyaan mungkin? Barangkali ada poin yang perlu diperhatikan. Yang kurang jelas. Eh, kalau belum ada, mungkin kita lanjut ke topik berikutnya. Di sini yang dilingkarin tuh limit fungsi trigonometri. Sebenarnya limit fungsi trigonometri nggak banyak sih. Yang penting yang kalian tahu adalah eh, yang penting yang perlu kalian tahu adalah fakta bahwa kalau misalkan ngitung limit trigonometri ya kalian bisa langsung substitusi gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalkan limit X mendekati pi misalkan ya, sin pi ya, kalian pakai itu. Itu dan satu lagi ada trigonometri yang spesial. Jadi eh, apa aja? Mungkin bukan spesial, khusus lah khusus. Khusus nih karena kalau misalkan kalian ketemu ini lebih enak ngerjainnya pakai rumus gitu ya. Pertama, limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Yang kedua, limit X mendekati 0, 1 kurang cos X per X sama dengan 0. Nah, ini eh, limit trigonometri yang eh, khusus dan kalau bisa kalian hafal aja gitu. Nah, di bagian awal ini kalian belum boleh pakai L'Hopital. Itu poin penting ya. Karena nanti L'Hopital itu kalian baru ketemu kalau misalkan pakai buku pegangan ini ya sekitar bab 8 mungkin ya. Ini bab satu. Jadi eh, masih rada panjang. Biasanya kalau tahun lalu kita belajar itu ini baru semester depan. Nah, memang nggak makanya emang saya minta ini dihafal karena nanti kalau misalkan kalian ngerjain soal terus pakai L'Hopital untuk nyari ini kalian bakal dapet disalahin lah ceritanya karena kita belum belajar itu. Atau seenggaknya kalau dijawab kalau di nggak pun ya mungkin pertanyaannya kenapa itu betul gitu. Dan akibatnya ya kalian harus ngebuktiin dan ya terlalu lama saya rasa kalau misalkan kayak gitu. Jadi tidak terlalu recommended. Nah, ini kan kalau misalkan sin X per X. Mungkin kalau misalkan kita coba cari contoh, atau mungkin turunan-turunannya misalnya. Contoh, gimana kalau misalkan kita punya limit
X mendekati 0 dari 3X tangen X dibagi sin X. Nah, eh, apa ini? Kalian tahu nggak limit ini berapa? Ada yang tahu mungkin? Tiga. Sebentar. Eh, kita lanjut ya. Tadi ada sesuatu. Jadi, cara ngitung limit ini, jawabannya adalah 0. Ya, kenapa 0? Karena kalian bisa ngubah limitnya aja gini. Limit X mendekati 0 dari 3X per sin X dikali tangen X. Nah, yang namanya perkalian limit kan bisa kayak gini. Limit X mendekati 0 dari 3X per sin X dikali limit X mendekati 0 dari tangen X. Secara singkatnya, saya rasa ini kebalikannya dari ini ya. Apalagi tiganya bisa dikeluarin dari limit. Jadi kita punya limit X per sin X. Saya rasa kebalikannya ini. Jadi ini bakal sama dengan 3 kali 1. Nah, limit tan X itu ya tan 0. Tan 0 sama dengan 3 kali tangen 0. Tangen 0 itu 0, jadi 0. Idenya nanti kayak gini. Dan ya biasanya soal-soal yang bakal sering dipakai itu soal-soal yang mengaitkan limit trigonometri khusus ini gitu. Mungkin contoh lain yang sering dipakai ya mungkin kayak gini. Limit eh, X mendekati 0 si biasa. Tapi fungsinya misalkan tangen 5X dibagi sin 2X. Ya, kalau misalkan mungkin kalian tahu cara cepatnya, saya rasa jawabannya ini eh, 5/2 ya. Benar gak ya? Nah, oke. Cara cepatnya gitu. Tapi mungkin cara detailnya gimana? Cara detail di sini, cara yang memanfaatkan ini. Caranya gini. Oke. Pertama, kita perlu tahu bahwa yang namanya tangan itu simple cost ya. Jadi mungkin saya tulis ini jadi limit X mendekati 0 sin 5X dibagi cos 5X, nanti sin 12X-nya dipisah, sin 1/sin 2X. Nah, perhatikan bahwa yang kita tahu kan sebenarnya X per sin X ya. Jadi kalau bisa kita yang ada sinnya, kalau bentuknya pembagian kayak gini, sinnya tuh kita munculkan bagi X gitu. Dan ngebaginya itu sama angka yang sama. Jadi eh, ini kan ada sin 5X, yang di dalam sin kan 5X. Jadi saya munculkanlah 5X di sini.
Saya kasih tanda ini lah. Nanti ini dikali 1 per cos 5x. Nah, yang sin 2, super sin 2x juga sama. Bawahnya sin 2x, atasnya sin 2x. Atasnya ada 2x. Kita samakan dengan apa yang ada di dalam eh, sinnya gitu ya. Nah, kemudian tentu saja kan kita nggak bisa munculin 2x dan 5x ini tanpa konsekuensi lah istilahnya gitu. Nah, gimana caranya kita munculin ini supaya ya fungsi yang ini tuh tetap sama-sama fungsi yang ini? Ya, kan sebenarnya bisa kita lihat dia sebagai ini jadi 2x, atasnya jadi 5x. Kenapa kayak gini? Nanti kan sebenarnya ini bisa dicoret ya. Yang ini bisa dicoret, yang ini bisa dicoret, yang ini bisa dicoret, yang ini bisa dicoret. Sama kayak persamaan yang atas. Cuma ya ini kerjanya dibalik gitu ya. Jadi kita eh, coba munculin persamaannya gitu ya. Kita dulu. Kayak gitu. Nah, eh, jadi mungkin limit x mendekati 0. Nah, kayak tadi lagi nanti ngitung limitnya bisa dipisah. Jadi kita bisa ngitung limit ini dulu. Kalau limit yang ini itu berapa limit ini? Seper cos 0. 1/1. Nah, limit yang ini kalau dihitung limitnya sin 5x per 5x itu ya jadi 1. Kemudian kalau limit yang ini kalau diturunkan ya 2x plus sin 2x ya kayak kasus yang ini jadi 1 juga. Nah, tinggal yang ini sisanya. Ini kan sebenarnya 5x per 2x jadi 5/2 kan. Makanya nanti ketika kita kalikan semuanya, hitungan kita adalah 5/2. Ya, jadi eh, mungkin kalau misalkan nanti kalian mau mengerjakan soal trigonometri kayak gini, kalian harus perhatikan bentuk-bentuk yang ini gitu, yang perlu kita ingat. Jadi biar mungkin jawaban kita dianggap valid lah gitu ya. Kayak gitu. Nah, dari dua contoh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau misalkan langsung tan 5x plus sin 2x kita langsung masuk 5/2 di kuliahan disalahin nggak, Kak? Dikurangin lah seenggaknya. Oh, Terutama oke. mungkin kayak kalau misalkan kita baru belajar ini ya. Maksudnya memang nanti kalau misalkan ke depan ya, kalau misalkan kalian mau ngitung mungkin kayak semester setelah ini kan materi UTS ya, setelah UTS misalkan, atau kayak pas semester 2 mungkin kalian ngitung ini eh, bisa dibolehin rada cepet gitu kan. Cuma eh, terutama ya pertama-tama gitu ya, mungkin eh, kemungkinan enggak gitu. Jadi kayak detailnya tuh harus pakai sifat yang tadi. Walaupun memang ini sebenarnya kebijakan dosen masing-masing ya. Itu Oke, Kak. bisa beda. Maksudnya bisa beda dosen mungkin beda cara ngejawabnya. Apakah ada yang ini tuh kayak harus dijelasin detail atau enggak. Nah, itu kalian harus tanya masing-masing ke dosennya. Karena kan ya, pada akhirnya yang nilai kan dosen ya, bukan saya gitu ya. Jadi pastikan nanya gitu ya nanti kita udah masuk kuliah. Gitu. Itu sih. eh Ya, gimana? Ada pertanyaan lain? Mungkin? Nah, atau tadi udah menjawab Kak, kan ya? Kak, boleh di scroll ke atas nggak? Ke atas mana nih? Sini? Ini yang soal contoh ini ya, mau lihat soal. Oke, kayak yang ini aja ya. Yang ini dulu. Oke. Ya,
Silakan. Kalau ada pertanyaan lain mungkin. Kalian udah acara apa aja di TB? Mulai OSKM gitu tanggal berapa ya? Itu September tanggal Tanggal berapa? lupa. Tanggal 7 kalau nggak salah. Oh, emang kalian masuk kuliah itu tanggal berapa September? Harusnya sih awal-awal ya. Cuman kita tuh baru kuliah Pancasila. Ini baru hari kedua. Oh, maksudnya nggak setelah OSKM kah? Kalau tanggal 7 September, mungkin ya tanggal 9-nya artinya ya. Oh, lama ya ternyata ya. Oke. Lagi ya. Kayaknya Kak, mau mungkin. nanya. Ya kenapa aja? Itu 5x per 2x ya tiba-tiba muncul dari mana, Kak? Baru Ah, tadi, baru itu. eh jadi kita eh, pengen munculin 5x sama 2x itu ceritanya kita mau menyamakan sama bentuk sin x per x ini. Maksudnya apa? Jadi, Udah. jadi maksudnya apa? Jadi gini, ini sin x per x ini kita tahu limit sin x per x sama dengan satu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ya kalau misalkan x-nya diganti 2x itu tuh tetap satu juga. Ini limit sin 2x, bawahnya 2x, dia tetap satu. Nah, jadi itulah ide yang mau dipakai. Artinya apa? Jadi ya karena di sini kita punya sin 5x, biar nanti hasil limitnya satu, kita bagi sama 5x. Ini juga sama, karena mungkin di sini sin 2x, biar hasil limitnya dihitung jadi satu, atasnya saya kalikan 2x. Nah, muncul 5x sama 2x-nya di situ. Nah, yang di sini biar eh, ceritanya bisa dicoret aja gitu. Kayak kita kerjanya kebalik. Jadi, biasanya kan dari sini, kita coret ke sini. Nah, tapi kalau ini dibalik, kita taunya ini, kita coba buat agak ribet gitu. Agak ribet ekspresinya. Walaupun nanti pas dihitung jadi lebih gampang. Gitu. Kayak gitu. Gimana, ada pertanyaan? Berarti Apakah sisa terjawab? sin 5x sama sin 2x. Oh, kalau sin 5x, kalau sin 2x kan dari soalnya. Kalau tangan 5x itu yang ini, sin 5x per cos 5x. Nah, dari situ. Terus ya, kita fokusnya pas ngitungin itu, ngubah sinnya sebenarnya. Ya, walaupun sebenarnya, eh, oh enggak sih. Enggak. Oh, kayak gitu aja penjelasannya. Oh iya, kayak gitu. Gimana? Apakah ada pertanyaan lain mungkin? Kamu mau tanya Kak, itu kan bentukannya kalau sin X per X ya tadi sama dengan satu. Betul. Kalau misalkan X per sin X juga berarti sama dengan satu. Atau dengan satu juga. Kalau sama dengan satu. Terus ada ini nggak Kak? Misal kita punya cos X nih. Kan itu limit X mendekati nol. Nah itu bisa nggak kita langsung ganti cos X-nya jadi satu aja gitu. Oh ya, itu bisa. Itu pakai sifat yang atas sebenarnya. Yang ini. Jadi kayak dalam kasus kebanyakan, pertama kita coba substitusi dulu sebenarnya kalau limit tuh. Kira-kira pas dihitung, bisa nggak gitu ya? Contoh kalau misalkan cos 0, cos X mendekati nol dari,
limit X mendekati 0 dari cos X ya. Masukin dulu tuh X-nya karena mendekati 0, coba X-nya di cosnya ganti 0, cos 0. Ada nggak sih nilainya cos 0? Nah, ada. Ya udah, itu hasilnya. Nah, yang jadi masalah tuh kalau misalkan X mendekati 0, pas dimasukin sin X per X tuh bentuknya 0 per 0 gitu kan. Ya, kita kan nggak tahu maksudnya apa gitu ya, kalau bentuk limitnya kayak gitu. Jadi ya, ya udah gitu. Ini kasus khusus yang ternyata pas dihitung limitnya ada gitu, menuju suatu nilai gitu. Kayak gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, mungkin udah agak lama di sini ya. Nah, mungkin topik berikutnya yang mau dibahas itu eh, limit menuju Tahingga dan limit bernilai Tahingga. Ini satu subbab. Ya, kenapa satu subbab? Jelas karena di sini limitnya melibatkan Tahingga. Tapi ini tuh dua hal yang berbeda gitu. Eh, ini yang limit menuju Tahingga sama limit bernilai Tahingga memiliki perbedaan di sebenarnya Tahingganya tuh apanya sih yang Tahingga? Nah, kalau yang ini limit menuju Tahingga tuh bentuknya limit X mendekati C. Oh, sorry, bukan C. X mendekati Tahingga dari fx. Atau ya bisa mendekati negatifnya gitu ya. Limit X mendekati negatif Tahingga dari fx. Nah, kalau limit yang nilainya Tahingga, itu tuh bukan X-nya yang menuju Tahingga atau negatif. Tapi hasil limitnya lah yang menuju Tahingga. Jadi, limit, misalkan anggaplah ini X mendekati C, fx sama dengan Tahingga. Atau plus minus lah mungkin ya, bisa salah satu. Nah, itu idenya sebenarnya. Jadi ini dua hal yang berbeda, tapi sama-sama topik menuju Tahingga. Pertanyaannya adalah apanya yang Tahingga gitu. X-nya atau hasil limitnya. Nah, eh, lagi ya, yang perlu diperhatikan di sini. Nanti ya tentu saja ada definisinya, cuma kita nggak perlu pakai itu. Ingat mungkin ya, satu hal lagi, kita nggak bisa pakai L'Hopital di sini. Jadi tentu pas awal-awal soalnya juga disesuaikan sehingga kita nggak perlu pakai L'Hopital gitu. Nah, nanti ini biasanya dipakai untuk mencari asimtot sebenarnya. Asimtot tuh kayak garis batasnya gitu loh. Jadi fungsinya tuh untuk mungkin variabel yang sangat besar, mungkin di sini X ya. X yang sangat besar tuh nggak bakal menuju asimtot gitu. Tapi bakal mendekati. Tapi nggak nyentuh. Ya, oke. Mungkin saya coba contohin aja, biar lebih kebayang. Karena sebenarnya konsepnya ini doang. Contoh. Kalian cara ngitung limit ini gimana? Limit ini berapa jawabannya? Satu ya. Satu. Kalian cara nyarinya gimana? X dibagi X per X dibagi X dikurang 5 per X. Oh, oke. Jadi cara nyarinya itu kalian bagi sama, maksudnya bagian X yang atas ini dibagi sama X,
yang pembagi X min 5 juga kalian bagi sama X ya. Iya, Mas. Eh, Ngelihatnya mungkin kayak gitu ya. Dan ya itu sebenarnya prinsipnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini X, bawahnya ini X kurang 5, ini kita bagi sama X, ini kita bagi sama X. Nah, setelah disederhanakan, nanti diperoleh limit X mendekati tak hingga dari 1/1 kurang 5 per X. Nah, barulah nanti masukkan di sini. Kenapa kita pengen ngubah jadi per X? Karena kalau dimasukin ke tak hingga ya 1 kurang 5 per tak hingga. 5 per tak hingga itu artinya kalian punya bilangan yang biasa, kecil mungkin ya, dibagi sama bilangan yang sangat besar. 1 per tak hingga misalkan, atau 4 per tak hingga, 10 per tak hingga. Saya rasa nanti hasilnya makin lama bakal mendekati nol kan. Makanya nanti hasilnya di sini adalah 1 dibagi 1 kurang 0 sama dengan 1. Kayak gitu. Nah, aturan pembaginya ini apa? Aturan pembaginya adalah nanti pilih pangkat yang paling gede. Jadi maksudnya, ini kalau misalkan ada contoh lain, oh ada contoh berikutnya misalkan ya. Kalau misalkan yang dicari adalah limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat dibagi 5 kurang X pangkat 3. Nah, ini kalian baginya itu sama X pangkat 3 gitu ya. Karena yang paling gede itu. Jadi nanti limit X mendekati tak hingga dari ini X kuadrat, ini 5 kurang X pangkat 3, semuanya dibagi X pangkat 3. Jadi dibagi X pangkat 3. Limit X mendekati tak hingga X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 seper X. Jadi bagian atasnya tuh bilangan yang dibagi jadi seper X. Terus 5 kurang X pangkat 3 jadinya 5 per X pangkat 3 min 1. Nah, karena di sini semua X-nya itu muncul sebagai penyebut dari suatu pecahan. Ada super X, 5 per X pangkat 3. Nanti limitnya bakal menuju 0. Ini super X jadi 0. Kita nggak perlu pakai limit lagi karena udah dihitung. Bawahnya 0 min 1 sama dengan 0. Nah, kayak gitu nanti hasilnya. Nah, mungkin kalau misalkan kalian dulu pas belajar persiapan UTBK atau apa ya, atau mungkin di kelas mungkin ya, kalian tahu kalau misalkan bentuk limit ini, mungkin kalau rumus cepatnya ya, ini tuh dia bakal menuju 0 karena pangkat tertinggi si pembilang ya, itu lebih kecil dari pangkat tertinggi penyebut gitu ya. Pangkat terkecil ya yang ngebagi dia gitu ya. Nah, kalau kebalikannya mungkin yang atas lebih gede dari yang bawah, nanti hasil limitnya itu menuju tak hingga. Nah, kalau misalkan sama kayak gini, lihatlah koefisien pangkat tertingginya. Ini kan koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Makanya nanti hasilnya jadi 1/1. Ya, kayak gitu sih. Sebenarnya kenapa mungkin kayak gitu, karena penjelasannya nanti kayak gini. Dan ya nanti kalian kalau misalkan ngerjain pakai cara ini juga. Itu kalau misalkan limit menuju tak hingga gitu. Tuhan, apakah ada pertanyaan? Untuk limit menuju Maaf, tak hingga? maaf Ya. ini Kak, yang 1/1 dikurang 0 itu nolnya dari mana ya Kak? Oh, ini tuh sebenarnya sifat ini sih. Kalau misal, karena dari limit X mendekati tak hingga dari 5 per X sebenarnya. Jadi kan kalau kayak hitung limit pecahannya ya kita limitnya bisa dipisah ke masing-masing ya. Ke sini, ke sini, ke sini. Sebenarnya 1/1 kurang nolnya nih bentuknya sama kayak ini. Bedanya 5 per X itu jadi 0. Kenapa kayak gitu? Karena saya rasa limit X mendekati tak hingga dari seper X sama dengan 0 ya. Ini kebayang nggak maksudnya kenapa gini? Atau nggak ngerti, atau kayak mau dijelasin juga kenapa ini gitu?
Dulu pernah dijelasin waktu SMA sih Kak, ada hafalannya yang 1/X itu 0, terus kalau yang X itu ada yang 1 gitu Kak, cuman kayaknya masih butuh penjelasan deh Kak. Oke, eh prosesnya gini. Jadi eh tentu nanti secara ngebayangin aja ya, karena kalau misalkan secara detail, mungkin secara matematisnya itu nanti harus pakai definisi yang tadi penjelasannya saya skip sebenarnya. Tapi oke, kita coba lihat ini dulu. Nah, pasti maksudnya pecahan 1/X ini. Pecahan itu kan muncul kayak ketika kita mau ngebagi suatu benda ke menjadi beberapa bagian gitu ya. Misal kalian punya uang 1 juta misalkan. Terus kalian mau bagi-bagi mungkin ke eh, pupuk kalian gitu ya. Dulu pertama kali saya ngasih contoh ini soalnya pas lagi Ramadan, jadi mungkin nuansanya nuansa THR gitu ya. Jadi mungkin bayangin kayak gitu. Nah, bayangin kalian punya 1 juta, terus kalian bagi ke 4 orang misalkan. Artinya kan masing-masing anak, masing-masing anak yang kalian kasih, kalau misalkan kalian baginya sama ya, itu eh, bakal dapat 1 juta dibagi sama 4. 1 juta per 4 itu 250 ya. Jadi seper anak tuh dapat, sorry, satu anak tuh dapat 250. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ternyata anaknya yang mau dibagi itu banyak. Jadi ceritanya kalau ketika kalian bukan ngasih ke saudara kalian, tapi kalian ngasih ke panti asuhan misalkan. Anggaplah panti asuhannya mungkin yang gampang 40 misalkan. Nah, kalian bagilah tuh 1 juta, uangnya masih sama, tapi ke 40 anak. Masing-masing anak dapat berapa? 1 juta bagi 40 kan? 25.000. Nah, perhatikan bahwa perbedaannya tuh semakin banyak anak yang dibagi, semakin kecil kan masing-masing bagian yang diperoleh anaknya. Nah, itulah yang terjadi di sini. Jadi anggaplah satu ini tuh ya uang yang perlu kalian kasih. X ini tuh ya berapa banyak anak yang dikasih. Nah, tadi kan kalau misalkan 1 juta dibagi 40 orang, itu dapatnya 2.500 misalkan. Eh, 25.000 sorry. Nah, gimana kalau misalkan yang ternyata dibagi 400 misalkan, 400 orang. 400 orang, makin lama makin kecil kan. Mungkin cuma dapat 2.500. Makin banyak misalkan anak yang dibagi, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, kayaknya sampai semakin banyak, sampai mungkin pada suatu kondisi, itu kesannya tuh anak tuh dapatnya makin kecil, sehingga merasa nggak dapat apa-apa gitu. Kayak kalau misalkan ini atasnya tuh kayak dibagiin kue, misalkan satu kue kecil dibagi satu orang tuh ya mungkin satu anak tuh cuma dapat remahannya doang gitu. Nah, itu kan makin lama makin kayak nol kan, makin kayak nggak dapet apa-apa gitu. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi gitu ya. Kenapa ketika kita mendefinisikan X mendekati tak hingga dari 1/X, hasilnya mendekati nol, idenya tuh kayak tadi gitu ya, ngebayanginnya mungkin. Nah, itu sih poinnya sebenarnya. Terkait yang ini mungkin ya, apakah bisa dipahami? Atau ada pertanyaan yang belum kejawab ya? Sejauh ini paham Kak. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Ini sebenarnya kita nyantai sih karena ya ini baru jam 8 dan ya mungkin hampir topiknya juga beres semua sebenarnya. Tinggal nambah satu lagi lah sama latihan soal ini. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan lain. Oh iya, nanti habis ini mungkin kita coba bahas ini ya, limit yang hasilnya tadi nggak mungkin ya, kalau nggak ada pertanyaan. Kak mau nanya Kak, Ya, kenapa aja? berarti X mendekati tak hingga dikali nol itu 1. Gimana, sorry?
Berarti X dikali nol itu satu. X dikali nol ini. Iya. Oh, jadi kayak X-nya kalau misalkan dipindah ke sini, apakah jadi satu atau enggak gitu ya? eh Nanti sebenarnya yang kamu kalikan tuh sebenarnya bukan X ya gitu ya. Tapi kamu kalikan tuh kayak X yang mendekati tahingga kan. Ya, secara praktis kamu ngaliin nol sama tahingga. Nah, nol kali tahingga itu eh dia dua bilangan yang mungkin referensinya itu sangat beda. Maksudnya kalau nol itu yang sangat kecil, tahingga itu yang sangat gede gitu ya. Nah, tapi kan bilangan yang sangat gede itu kan mungkin di satu sisi masih bilangan ya. Jadi seharusnya jawabannya tetap nol. Karena mungkin di sini nolnya persis ya. Atau enggak juga sih sebenarnya. Tapi biasanya jarang. Nah, nanti biasanya dalam banyak kasus kayak nolnya itu kita eh, oke. Di sini kan sebenarnya kalau misalkan spek X-nya sendiri kan nggak bakal persis nol ya. Karena eh, paling 0,00 sekian gitu ya. Mungkin detailnya gini kali ya. Kita coba-coba bahas dulu. Nah, yang terjadi ketika mungkin kita coba attempt memindahkan X-nya ke sini, yang terjadi adalah satu sama dengan nol dikali limit X mendekati tak hingga gitu ya. Dari X. Nah, tapi nol yang di sini, kalau misalkan kalian ngelihatnya sebagai limit dari X mendekati tak hingga dari seper X dikali limit X mendekati tak hingga dari X. Nah, mungkin kalau ngelihatnya kayak gini, kalian kepikiran bahwa ini bisa dicoret. Walaupun sebenarnya nanti ini ada bahasan lain sih. Ini bakal jadi eh, ini mungkin jadi nol, ini jadi tak hingga. Oh, atau bukan gini, sorry. Ya, kalau misalkan nolnya ditulis kayak gini, artinya kan jadinya X per X sama dengan satu gitu ya. Tapi problemnya adalah, nggak cuma ini doang kan yang nol. Bisa jadi, ternyata, maksudnya gini, nol itu bisa ditulis kayak limit X mendekati tak hingga dari 2 per X. Ya, karena alasannya sama. Jadi, eh, bisa aja, kalau misalkan nolnya yang ini ditulisnya jadi limit X 2 per X, kita dapatnya bukan satu, tapi dua gitu. Gimana kalau misalkan limitnya jadi tiga, eh 3 per X, jadinya tiga. Jadi problemnya adalah kalau misalkan kita mengalihkan nol sama, mungkin kasusnya di sini bukan X-nya ya, tapi tak hingganya. Nah, kita tuh bakal dapat istilah yang ya bentuk yang nggak jelas gitu ya. Kita nggak tentu gitu hasilnya gimana. Nah, makanya biasanya ini nanti nggak dibahas sekarang. Kita bakal bahas bentuk-bentuk kayak gini, yaitu topiknya bareng sama kita bahas L'Hopital sebenarnya. Masih semester depan mungkin agak lama. Nah, kayak gitu mungkin. Apakah bisa dipahami? Intinya hasilnya masih belum jelas. Nanti pembahasan detailnya bakal dibahas nanti. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau belum ada, eh, kita habis ini mungkin bahas ini ya. Saya tinggal bentar ya.
Oke, eh, kita coba bicara mungkin nilai fungsi yang limitnya menuju tak hingga gitu ya. Contoh. Nah, di sini tadi kita sekalian bahas juga limit yang satu arah tadi. Biasanya limit satu arah itu notasinya adalah eh, ada tanda plusnya atau tanda minusnya gitu ya. Ini X dibagi X kurang 4. Nah, kalian, mungkin kalau misalkan ketemu bentuk kayak gini, yang pertama kalian lakukan adalah kalian coba masukin dulu substitusi. Kalau di substitusi, X yang di sini dibagi 4, diganti 4, sorry. Kita bakal dapat X yang ini 4, yang ini juga 4. 4 dibagi 4 kurang 4. 4 dibagi 0. Nah, karena kita udah punya 4 bagi 0, banyak bawahnya 0, atasnya nggak 0, nah, kita bisa simpulkan bahwa dia menuju salah satu dari tahingga atau intahingga. Substitusi ini 4 per 4 kurang 4 sama dengan 4 per 0. Nah, artinya ini kemungkinannya plus minus tahingga. Kenapa saya plus minus? Karena jawabannya adalah kita nggak tahu sebenarnya plus tahingga atau minus tahingga. Jadi nanti simpelnya jawabannya kalau ditulis sama dengan ini ya tahingga gini. Tinggal kita nentuin plus minusnya. Nah, gimana cara nentuin plus minusnya? Kita lihat dulu X sama dengan 4 plus. Nah, apa sih sebenarnya X sama dengan 4 plus? Ini tuh limit kanan. Artinya, kalau misalkan ini 4, nilai X-nya tuh berada di sebelah kanan 4. Dan kalau misalkan yang di sebelah kanan, itu kan kayak 5, 6, 7. Itu kan lebih gede dari 4 kan? Nah, kita tulislah di sini X-nya lebih besar dari 4. Nah, kalau X-nya lebih besar dari 4, ini kan positif. Ya, karena angkanya lebih gede dari 0 ya. Nah, kalau X-nya lebih besar dari 4, kayak misalkan 4,1 misalkan. X kurang 4-nya itu juga lebih besar dari 0 gitu. Positif juga. Makanya ini positif, jadi hasilnya tuh tahingga. Nah, itu mungkin poinnya gitu ya. Jadi biasanya pertama kalau misalkan ngecek suatu limit itu tahingga atau enggak, coba cek dulu kalau disubstitusi bentuknya berapa per 0 enggak gitu. Kalau iya, itu hasilnya pasti tahingga. Cuma tandanya positif apa negatif. Nah, nentuin negatif positifnya kayak tadi. Kita lihat dia limitnya di mana. Nah, eh, contoh yang lain, kalau misalkan bentuk limitnya itu adalah limit T mendekati 3 dari kiri, ini adalah T kuadrat dibagi 9 kurang T kuadrat. Nah, kalau misalkan tandanya negatif di sini, artinya dia didekatinya dari sebelah kirinya 3. Nah, dari sebelah kiri 3 itu angka apa aja yang sebelah kiri? 2, 1, 0. Artinya apa? Ini X-nya, atau mungkin di sini variabel T, T-nya itu kurang dari 3. Nah, kalau kita masukkan X-nya sama dengan 3, T sama dengan 3 ke persamaan ini, kita punya di sini 3 kuadrat dibagi 9 kurang 3 kuadrat, atau 9 per 0. Nah, karena bentuknya atasnya nggak 0 dan bawahnya 0, ya hasilnya pasti tahingga atau negatif tahingga. Cuma tandanya apa? Kita lihat di sini. Kalau misalkan T-nya lebih kecil dari 3, saya rasa yang atasnya T kuadrat, saya rasa positif ya.
Karena dia yang namanya kuadrat pasti positif. Ini pasti positif. Nah, kalau misalkan T-nya kurang dari 3, kalau kita lihat penyebutnya, kita tahu bahwa T kuadrat itu bakal kurang dari 9. Oke? Di sini mungkin kita pilihnya tentu saja yang dekat 3 ya. Karena kan limit itu yang dekat. Kita nggak peduli yang jauh dari mana. Ya sudah, kita coba tulis di sini. Artinya ya 0 lebih kecil dari 9 kurang T kuadrat. Artinya 9T kuadrat itu bakal lebih besar dari 0. Artinya yang ini tandanya positif, yang ini tandanya positif juga. Ya sudah, hasilnya adalah tak hingga. Jadi nanti kalau misalkan tandanya beda, mungkin salah satunya positif atau negatif pas dicek, ya udah, artinya nanti tandanya minus tak hingga. Nah, ini tadi konsep limit yang hasilnya tak hingga, sekaligus kita bahas konsep limit kiri dan kanan. Gimana, Bang? Kalian ada pertanyaan? Atau silakan dilihat dulu mungkin ya, Bang, kali biar lebih paham. Kak, kamu nanya Kak, Ya, kenapa? maksudnya yang dari arah kiri arah kanan itu kayak gimana ya? Belum ngerti. Gini, Jemput om, dijemput om. jadi eh, kalau misalkan kita punya titik C, di sini misalkan, nah, yang namanya limit itu kan gini, misalkan limit X mendekati C dari fx sama dengan L. Cara kita mendefinisikannya itu kayak gini. Semakin dekat X ke C, maka semakin dekat fungsi fx-nya itu ke L. Ini. Nah, kalau kita perhatikan, maksudnya dekat ini apa? Kalau kita posisinya di tengah-tengah, artinya kan kita tuh didekati dari arah manapun bisa kan? Maksudnya kalau misalkan kita berdiri nih, terus ada orang ngedeketin kita, itu kan ngarah deketinnya itu ya bisa dari arah eh, kanan kita atau dari depan kita, belakang kita dan arah-arah lain gitu ya. Ini titik C juga kayak gitu. Jadi titik C yang ini itu tuh didekatinya itu dia bisa dari kanannya dia atau kirinya dia, karena kan dia cuman eh, satu dimensi ya. Maksudnya, jadi kalau misalkan di posisi ini ya kita bisa lihatnya ke sebelah kanannya dia atau sebelah kirinya dia. Nah, sebelah kanannya dia tuh yang ini nih, sebelah kanan C. Dan yang ini sebelah kirinya ya. Nah, ini sebelah kan. Nah, kalau misalkan kita dekatinnya itu dari sebelah kanan, ya nanti limitnya limit kanan namanya. Sebelah kiri, nanti limit kiri. Nah, di sini kan kalau limit biasa, semakin dekat X ke C itu kita nggak menspesifikkan dekatnya dari mana. Mau dari manapun, ini harus betul gitu. Nah, artinya di sini tuh ya dia harus dideketin dari dua arah.
kalau dekat doang. Nah, kalau limit yang sebelah kanan doang, bentuknya ya limit X mendekati C dari kanan, Fx sama dengan L. Kalau yang sebelah kiri, limit X mendekati C dari kiri, biasanya notasinya kayak gini, ada negatifnya. Nah, nanti ngebayangin negatif dan positif nih ya, nyambung juga sama yang ini. Di sini kalau C-nya positif, yang namanya positif kan ya, eh, kita ngebayangin C tambah sesuatu gitu. Nah, yang namanya C tambah sesuatu, kalau bilangan positif, pasti lebih gede dari C. Makanya di sini saya kasih notasi biasanya X lebih besar dari C. Kalau yang ini, C kurang sesuatu lebih kecil. X kurang dari C. Cocok kan sama notasi di garis bilangan real yang kalau misalkan di sebelah kanan lebih gede, yang di sebelah kiri itu lebih kecil. Nah, penjelasannya kayak gitu. Apakah Mas, apakah perlu ada yang perlu didetailkan lagi mungkin? Atau mungkin kalau ada pertanyaan lain juga boleh. Aman-aman Kak. Makasih Kak. Oke. Oke. Eh, kalau aman, kita coba bahas topik terakhir, yaitu kontinuitas fungsi. Kontinuan ya. Nah, kekontinuan ini apa? Jadi, eh, kalau kalian ngebayangin kontinu itu kan ya nyambung ya kalau secara bahasa ya. Tersambung gitu ya. Nah, maksudnya tersambung di sini apa? Tersambung di sini itu maksudnya adalah kalau kalian punya grafik, pas kalian gambar, itu tuh gambarnya tuh nggak putus gitu. Kalian kayak kalau misalkan dari awal sampai akhir kalian ngegambar tuh ya, kalian nggak perlu istilahnya tuh, bukan kalian nggak perlu. Kalian bisa gambar grafiknya tanpa perlu ngangkat alat tulis kalian gitu. Kalau ngebayanginnya kayak gitu. Tentu saja maksudnya kalau misalkan kita gambar, saya rasa maksudnya continuity yang kayak gini ya. Jadi kayak nggak ada putus-putusnya gitu. Nah, tentu saja mungkin harapan kita nanti adalah kita bisa ngebedain fungsi yang kontinu dan fungsi yang nggak kontinu gitu ya. Pertama mungkin kita coba lihat dari grafiknya. Nah, mungkin contoh fungsi yang nggak kontinu misalnya kayak gini. Nah, terus di sini mungkin dia beda nilainya. Nah, ini kan contoh fungsi yang kalau digambar nggak nyambung gitu ya. Karena kita kalau mau saya mau gambar ini saya perlu ngangkat alat tulis saya gitu. Gambar sampai sini untuk loncat ke sini nih ya nggak mungkin saya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya harus ini gitu. Saya harus pindah gitu ya. Nah, ya ini kelihatan ya penjelasannya. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih contoh fungsi lain yang ya itu nggak kontinu juga gitu. Tapi mungkin nggak kayak kayak yang contoh kedua tadi. Ternyata ada. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya mungkin kalau misalkan di gambar ini kayak bolong gitu. Nah ini bolong. Maksudnya bulat putih ini itu bolong ya. Hmm. Kasus yang ini adalah dia ini ya bolong, artinya ya nggak mungkin nggak nyambung ya istilahnya. Kita nggak pengen bilang ini tuh fungsi yang nyambung gitu. Ternyata bisa. Nah, ada satu kasus lagi. Dia ini bolong, tapi bolongnya itu kalau misalkan ngebayangin kayak langit-langit bolong, ternyata bolongnya itu ada di bawah misalkan.
atau yang mungkin bolongnya dari nggak nyambung sama dia tapi ada gitu. Kalau ini kan kayak bolong, kalau langit-langit bolong, terus ya langit-langitnya tuh yang jatuh tuh ya dihilangin gitu. Kalau yang ini tuh nggak. Nah, ini kan saya rasa bilang, kita juga bilang yang ini kan nggak kontinu juga kan, saya rasa. Nah, saya rasa nggak ada contoh lain. Mungkin sekarang ini dulu ya. Nah, kita punya satu contoh fungsi yang kontinu sama tiga yang enggak. Nah, eh, gimana sih caranya kita melihat tiga, tiga kasus nggak kontinu ini mungkin secara matematis? Kita bisa manfaatkan limit sebenarnya. Nah, misalkan di sini C. Nah, kalau kita lihat, kebetulan tadi kita bahas limit kiri dan kanan. Nah, kalau kita lihat untuk X yang lebih besar dari C, fungsinya kan menuju titik ini. Nah, tapi kalau misalkan kita lihatnya untuk X sebelah kanan, fungsi yang di atas panah biru ini ya, dia menuju nilai yang berbeda sama ini. Nggak ketemu. Artinya apa? Eh, nanti itu ada kriterianya. Jadi kalau misalkan limit kiri sama limit kanannya beda, limit dari X mendekati C dari fungsi fx itu tuh tidak ada. Nah, kasus yang kedua lebih gampang bayanginnya. Kalau misalkan ini C, artinya FC-nya yang tidak ada. Nah, kalau yang ini, kasus yang terakhir, itu FC-nya itu, ini C misalkan ya, FC-nya itu ada. Tapi kalau kita ngitung limitnya, limitnya tuh menuju sini. Kayak ketinggiannya tuh, ketinggian pas kita ngitung limit beda sama ketinggian nilai fungsinya gitu. Jadi di sini kasusnya adalah FC tidak sama dengan limit X mendekati C dari fx. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan di sini. Jadi kita udah tahu nih kriteria suatu fungsi itu nggak kontinu kayak gimana gitu. Nah, dari kumpulan ini mungkin ya, saya rasa kita udah cukup lah gitu ya buat ngedefinisin suatu fungsi yang kontinu. Jadi, fungsi kontinu itu ada tiga syarat. Jika yang pertama, limit X mendekati C dari fx-nya itu ada. Yang kedua, fc-nya ada. Yang ketiga, limitnya. Nah, kayak gini. Jadi kita punya kriteria untuk menentukan suatu fungsi kontinu atau enggak pakai ini. Oke, itu idenya sebenarnya. Nah, mungkin kalau misalkan kita ambil contoh, biasanya ya, kalau misalkan fungsi yang eh, rada rada mungkin tricky buat dihitung ya mungkin. Itu tuh fungsinya kayak gini. Bentar. Misalkan kita punya fungsinya itu ft sama dengan
ini T kurang 3 atau 3 kurang T. Nah, ini contoh fungsi yang istilahnya itu bagian demi bagian ya. Piecewise namanya. Jadi kalau misalkan T-nya itu kurang dari sama dengan 3, rumusnya T kurang 3. Kalau kebalikannya, kalau sisanya ya 3 kurang T. Nah, ini apa sebenarnya? Mungkin ngebayanginnya kayak gini. Mungkin untuk lebih jelasnya kita coba gambar kali ya. Terus kita coba share screen ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, tadi kan FT-nya tuh ada T kurang 3. Oh, mungkin kalau di sini pakai X lah ya. Sama 3 kurang X. Di sini kriterianya itu tadi adalah kalau misalkan T-nya itu, X-nya itu kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi eh, itu salah satu fungsi yang sama. Tapi untuk X yang lebih kecil dari 3, maksudnya X yang lebih kecil dari 3 tuh X yang ini ya. Nah, grafiknya tuh yang bawah ini. Tapi untuk X yang lebih besar dari 3, grafiknya tuh yang ini. Jadi itu kayak eh, ini tuh satu fungsi, tapi rumusnya tuh beda gitu untuk X tertentu. Inilah nanti yang disebut sebagai fungsi piecewise atau fungsi bagian per bagian. Nah, kalau kita lihat di sini kan sebenarnya kelihatan ya kalau kan fungsinya nyambung gitu. Atau ya secara visual seenggaknya kayak gitu. Tapi apakah benar seperti itu? Maksudnya apakah eh, kalau misalkan andaikan mungkin kita nggak pakai ini misalnya, nggak pakai cara ini. Terus gimana caranya kita tahu bahwa ya lim, nah, gimana caranya kita tahu kalau misalkan ini tuh beneran kontinu gitu. Nah, kita pakai syarat yang tadi. Kita balik lagi ke ini ke catatan kita. Nah, kita cek tiga syarat ini. Mungkin yang gampang syarat kedua dulu ya. Save. Oke. Sebenarnya yang bikin masalah sebenarnya di sini sih biasanya. Di tiga ini. Jadi kalau misalkan kita oke. Jadi kalau misalkan kita punya biasanya yang jadi masalah di X sama dengan T sama dengan 3. Jadi kita cek di T sama dengan 3 gitu ya limitnya. Di sini kalau misalkan kita punya X3, ini kan sama dengan, nah, sama dengan yang mana? Ah, mungkin pertanyaan pertama ya. Jadi kalau misalkan T-nya saya ganti 4, saya pilihnya yang atas atau yang bawah? Itu jawabannya lihat yang ini. Lihat syaratnya. Kalau misalkan T sama dengan 4, dia kan lebih gede dari 3. Artinya pakai yang 3 kurang T. Kalau misalkan T-nya sama dengan 1, T-nya yang atas. Karena 1 lebih kecil dari 3. Kita punya 1 kurang 3. Nah, kalau T-nya sama dengan 3, seperti yang dicari di sini, ya kita pilih T-nya sama dengan 3. Jadi kita bakal peroleh di sini 3 kurang 3. 3 yang ini yang T ya, sama dengan 0.
Nah, ini syarat kedua. FC-nya ada. Nah, syarat ke satu, kita perlu cek limit T mendekati 3 dari kiri FC sama limit T mendekati 3 dari kanan FT. Nah, ini yang namanya T eh, limit kirinya 3 kurang sesuatu, artinya kan 3 kurang sesuatu kan artinya lebih kecil dari 3 ya. Nah, karena lebih kecil dari 3, paketnya yang T kurang 3. Jadi ini limit T mendekati 3 dari kiri, T kurang 3. Sama dengan 3 kurang 3, 0. Nah, yang ini limit T mendekati 3 plus. 3 plus sekian harusnya lebih gede dari 3. Pakainya 3 kurang T. Kebetulan sama dengan 0 juga. Nah, karena limit kiri dan limit kanannya sama, karena limit kiri dan limit kanannya sama, disimpulkan bahwa limit T mendekati 3 dari FT itu sama dengan 0. Nah, artinya limit FC-nya ada. Nah, syarat yang ketiga itu adalah limit T mendekati 3 dari FT itu kan sama dengan 0. Tapi kan 0 juga sama dengan F3. Artinya limit sama fungsinya sama. Ya sudah, disimpulkan Ft continue di T sama dengan 3. Nyambung gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya itu ide utamanya. Ada pertanyaan dulu, mungkin? Oke, belum ada pertanyaan lagi mungkin? Oh iya, nanti memang dalam banyak kasusnya, mungkin kalian kalau misalkan lagi ngerjain soal, seringnya tuh kalian bakal ketemu ini, limit yang kontinu gitu. Maksudnya fungsi dari limit fungsi yang limit fungsi yang kontinu gitu. Makanya kalau misalkan dulu kalian ngitung limit itu, oh hitung limit itu langsung ganti aja, substitusi segala macam, ya itu karena kita mencari limit dari fungsi yang kontinu biasanya. Jadi saya nggak usah terlalu khawatir kalau misalkan kita mau ngecek kontinuan mungkin di semua trik, karena biasanya fungsi yang kita kerjain itu fungsi yang kontinu gitu. Mau fungsi akar, mau fungsi rasional, mau fungsi mutlak, mau fungsi trigono misalkan. Ya,
Itu sebenarnya fungsi yang kontinu semua di domainnya masing-masing ya. Jadi nggak masalah, nggak terlalu masalah gitu. Oke, kayak gitu kurang lebih. Ya mungkin untuk apa ya? Untuk gambaran kasar mengenai limit ya kayak gini. Jadi mungkin pertemuan berikutnya kita bakal bahas eh, bab berikutnya, yaitu turunan. Ada pertanyaan kira-kira? Kalau nggak ada mungkin hari ini dicukupkan dulu sampai sini. Oke, mungkin kalau nggak ada, saya rasa eh, hari ini dulu ya.